Sambil mencuci pakaiannya, Kang Dedi bercerita tentang kisah masa kecilnya. Bukan lahir dari keluarga kaya, beliau sudah hidup prihatin dan mandiri sejak kecil. Inilah prinsip hidup luar biasa yang diajarkan orang tua Kang Dedi kepada anak-anaknya. Saya ini lahir dari keluarga sederhana. Bahkan bisa dikatakan keluarga yang sangat berat. Dalam hidupnya anak 9, saya anak ke-9. Sejak kelas 1 SD itu sudah mengembala kambing. Kambingnya diperoleh dari penjualan cincin. Cincinnya diperoleh pada usia 5 tahun, saya disunat. Nah, dari pengembala kambing itu, saya mendapat pengalaman hidup, yaitu mengendalikan kambing saya. Jadi kalau saya dikatakan punya investasi, sejak kelas 1 SD, usia 6 tahun, saya sudah punya investasi dalam bentuk memelihara kambing. Itu kelas 1 SD. Nah, kemudian yang kedua, kelas 1 SD, saya sudah belajar kepemimpinan, menjadi budak Anon. Kelas 1 SD, saya sudah belajar berpuasa, dan tamat 1 bulan kalau Ramadan. Dan peristiwanya sedih, karena kalau kita sahur itu, sahurnya seadanya. Sahur hanya bisa jadi hanya makan sambal, tidak makan apa. Jumlah anak yang sangat banyak, dan ibu saya mengarsiteki rumah dengan baik, mengatur keuangan dapur untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga anak bapak dan ibu saya sekolah. Zaman itu tahun 74, 75, 76, jarang orang sekolah. Bapak saya mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan jumlah yang banyak, dengan membagi konsumsi. Buka puasanya sama apa sih? Buka puasanya kami hanya kadang ada kelapa yang sudah agak tua, kemudian ambil airnya, dan saya biasa kerok-kerok pakai botol limun, kemudian dibuat dalam baskom pakai es, dan kemudian makan bersama-sama. Dan setelah itu kita makan. Ya, makanannya itu jujur ya, makanannya diperoleh dari kerja keras kami untuk bisa makan ketika buka. Ada yang kadang kita makan sama belalang, kalau malam-malam ngobor atau berburu belalang. Kadang bisa makan sama belut, hasil dari ngurep atau mancing belut di sawah. Atau makan udang, hasil dari pengambilan di sungai. Tetapi ada tradisi yang kuat dalam kehidupan Bapak dan kami, yaitu tradisi memberi. Kalau kami bisa motong ayam, hasil dari kami melihara ayam, saya ingat betul amanah Bapak saya. Pasti amanahnya adalah antarkan rantang sayur ayam ini pada salah satu anak yatim. Waktu itu bilangnya si Kang Herman, mungkin dia tinggal di Jakarta, dan dia rajin sekali ngaji dan azan. Pasti diantar ke situ. Dan walaupun kami hidup susah, rumah kami selalu disinggahi banyak orang. Ada satu peristiwa di mana jam 12 malam ada tukang sol sepatu yang tidak laku, tidak dapat uang dari pagi sampai sore sampai malam, dan dia tidak punya ongkos pulang. Dan Bapak menerimanya untuk nginep di rumah, kemudian diberi makan besok paginya, dan diongkosin pulang ke pasar. Kalau sore hari kami berkumpul di halaman rumah, makan sasagon, yaitu dedak dikasih gula sama ibu saya. Kemudian dedak itu kami makan, disebutnya sasagon. Dan setiap sore itu selalu datang memikul kayu tukang suluh, namanya Mang Anta. Dia tidak laku jualan kayu bakarnya, bayangin tahun 75. Dia jualan kayu bakar ke kampung pada saat orang kampung itu nyari kayu bakar dalam setiap hari, sehingga tidak ada yang beli.
Kayu bakarnya berasal dari akar pohon karet di perkebunan. Dan kami selalu membelinya. Dan Mang Anta ingat betul kalau duduk selalu menghitung. Kayunya itu kalau dijual, kayu bakarnya harus cukup membeli 4 liter beras. Dan kami selalu memberinya sesuai dengan kebutuhannya, 4 liter beras itu. Dan kakaknya yang paling besar waktu itu sudah kerja, dan pulang itu selalu membawa ikan asin, pedah. Dan pedah yang harus kami makan itu kami berikan ke Mang Anta. Jadi tradisi memberi, tradisi berbagi bukan baru dari kehidupan kami. Itu adalah ajaran dari bapak saya. Di balik kekurangan yang kami miliki, kami selalu merasa lebih hidup ini, sehingga selalu diberikan pada orang lain. Saya pakai baju baru, itu hanya setahun sekali kalau lebaran. Tapi saya anak bungsu masih mending, dia selalu membelikannya ketika lebaran. Tapi kakak-kakak saya yang lain kadang-kadang suka membeli hanya memakai baju yang tahun yang lalu karena kadang-kadang nggak beli. Tapi ada satu hal yang ada dalam tradisi keluarga, yaitu ketika menjelang lebaran, disebutnya lilikuran, kami selalu potong kambing atau potong domba untuk dibuat sayur, daging, dan dibalikan pada tetangga. Jadi membagi daging untuk tetangga sudah dalam bentuk sayur, nasi, mie, kemudian panganan yang lainnya, itu jauh lebih utama daripada baju lebaran untuk anak-anak. Itulah pelajaran-pelajaran penting bahwa mementingkan orang lain itu jauh lebih utama daripada mementingkan diri sendiri. Sikap yang sederhana itu terbawa dalam kehidupan saya. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Usia SD, saya terus bekerja menjadi pengembala dan selalu mengambil kayu bakar buat ibu saya. SMP sudah begitu, tapi sifat entrepreneurship saya mencari uang sudah dari dulu. Waktu SMP saya jualan es, waktu SMP saya jualan layang-layang dan memperoleh hasil yang relatif besar, sehingga bisa memodali keponakan saya punya toko. Waktu SMA saya ngojek, waktu SMA saya masih nyaduk kayu bakar. Waktu SMA saya meredam seluruh keinginan saya untuk punya pacar. Wah, atau saya juga pengen punya pacar tapi tidak ada yang mau. Kan siapa sih yang mau? Orang yang badannya hitam, setiap hari badannya penuh dengan getah. Dan saya terus punya tradisi berpuasa Senin Kemis dari SD sampai sekarang. SMA adalah waktunya saya banyak tirakat. Saya puasa Senin Kemis, saya puasa 7 hari, saya puasa 40 hari. Bahkan saya mungkin sudah melanggar syariat. Saya puasa mati geni 3 hari 3 malam. Saya tidak makan gula dan garam selama 40 hari. Saya terus menjalani hidup dengan keprihatinan. Semua rangkaian itu saya jalani. Dan saya selalu meyakini bahwa apa yang saya lalui suatu saat akan sampai pada puncak. Inilah perjalanan hidup yang berat yang saya lewati. Kemudian saya lulus SMA, masuk akabri. Saya tidak cukup tinggi badan, berat badan bukan tinggi badan, sehingga saya tidak lulus. Saya masuk secaba, saya tidak lulus lagi karena berat badan saya tidak cukup, badan saya kurus. Kemudian akhirnya saya ikut ke perguruan tinggi UMPTN, saya lulus, tapi saya tidak mengambilnya karena saya kasihan sama ibu dan bapak saya harus membiayai saya. Dari mana saya harus tinggal di Bandung? Dari mana uang kontrak? Saya tidak kebayang. Sehingga saya memutuskan saya tidak kuliah. Atas kebaikan kakak saya sama kakak ipar saya, Teteh, karena datang. Saya tinggal di bawah keturunan. Kemudian saya hadapi lagi.
Karena saya harus tinggal di rumah kontrakan yang sudah mau roboh. Kalau saya tidur, setiap malam debunya itu jatuh dari langit-langit. Dan saya tidur di lantai tanpa alat apapun, bahkan tanpa bantal. Setiap jam 12 malam saya terbang. Dan saya selalu keluar rumah, memandang langit. Kakak saya waktu itu gajinya hanya 10.000 sebulan, sisa potongan bank, karena dia menjadi penjaga genset di perusahaan air minum. Saya ingat betul uang 10.000 itu dibelikan nangka mentah, dibuatlah gudeg, dan itu di 2 minggu kami mengkonsumsinya makanan yang sama. Kemudian sebagai panganan tambahannya bikin gorengan yang terbuat dari telur. Badan saya kurus banget waktu itu. Di depan itu ada namanya tukang kupat tahu. Kami tidak mampu membeli kupat tahu itu karena kami hanya mampu membeli bumbunya untuk tambahan makan nasi. Dan di situ saya terus mengaji, ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan, ikut pengajian di Binawan. Saya mulai kenal banyak orang. Dan kemudian pada tahun keduanya saya kuliah di STH. Kuliah di STH saya selalu berjalan kaki karena nggak punya ongkos. Pulangnya saya selalu cari akal untuk ditemani Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama, agar pulangnya dibelikan bakso dan saya bisa makan bakso. Setelah itu oleh keluarganya Pak Yusuf, saya ingat betul teman saya namanya Gali, saya dikasih modal untuk berjualan di koperasi mahasiswa atau Kopma. Maka saya berjualan di situ. Saya berjualan bala-bala, saya berjualan apapun, dan saya mulai punya uang. Dan saya mulai aktif berorganisasi HMI, mendirikan HMI cabang Purwakarta, menjadi ketua atas budi baiknya Uda Herman. Saya mulai bisa mengenal organisasi, mengenal banyak orang, tahu menteri, ikut pelatihan, bisa bikin proposal, bisa bikin surat, bisa fotokopi surat, bisa lipat surat, bisa surat, dan mengantarkan surat sampai bikin kegiatan. Saya kuliah tidak ikut wisuda. Penelitian saya lakukan, saya kerja di PT Indomaret. Saya pekerja kontrak sambil nulis skripsi. Kemudian saya menjadi penjual beras, mengirim beras ke pabrik-pabrik ketika kena krisis. Dan itu atas budayanya almarhum Ibu Yaya, yang berikan ruang bagi saya untuk berjualan di Indomaret, kirim beras ke koperasi. Di situ saya bisa gadai motor, saya bisa kontrak rumah. Di situ kemudian saya bisa menjadi anggota DPRD atas budi baiknya Pak Ketua DPD Golkar Pak Rizky. Dan saya menjadi wakil bupati. Semua rangkaian perjalanan itu saya lakukan dengan kerja keras dan kepedulian. Dan saya bukan tipe orang yang suka rekreasi. Saya bukan tipe orang yang suka kekeleman. Saya bukan tipe orang yang pernah minum 1 tetes pun. Minum kata saya enggak pernah. Minum kopi pun saya enggak. Hidup saya memang seperti ini. Hidup menjadi orang biasa dalam kehidupan yang biasa. Apa yang didapat bagi saya sudah sesuatu yang luar biasa sebagai orang yang berasal dari keluarga sederhana di desa. Nanti saya akan cerita berikutnya bagaimana kehidupan saya menjadi wakil bupati, anggota DPR RI sampai hari ini. Saya akan menuju. Iya.